Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya coba akan sedikit share terkait dengan apa yang saya dapatkan dari salah satu mentor. Jadi, terakhir-terakhir ini saya memang, lagi follow Coach Dermawan Aji. Beliau memang, bagi saya cukup capable terkait dengan ilmu-ilmu HR yang saya coba pelajari selama ini. Nah, Coach Darmawan Aji ini, dalam satu bahasannya menjelaskan terkait dengan, KPI dan, OKR itu sendiri. Nah, kenapa memang ini penting membahas KPI dan OKR? Karena kita tahu bahwa di penghujung tahun biasanya KPI dan OKR menjadi salah satu hal yang memang, sama-sama dibahas, sama-sama dibuat, khususnya memang, praktisi HR dan beberapa manajerial di perusahaan-perusahaan. Nah, apa sih yang membedakan antara KPI dan OKR ini? Lebih cocok mana KPI dan OKR ini digunakan untuk mencapai tujuan organisasi? Nah, ini tentu saja menjadi bahasan-bahasan yang cukup hangat, topik-topik yang cukup hangat di akhir tahun ini yang biasanya dibahas di, forum-forum HR itu sendiri. Nah, saya akan sedikit coba jelaskan terkait dengan, perbedaan dua ini, ya, dari, persamaan dan perbedaan, kemudian mana yang lebih baik di antara keduanya. Kalau kita melihat secara historikal sendiri, OKR ini kita sempat dapatkan juga dari, konsultan kita Pak Juli ya, terkait dengan materi OKR ini. Nah, tentu saja kalau, saya coba, flashback ke belakang, OKR ini memang sangat, familiar digunakan bagi perusahaan-perusahaan startup yang mau scale up secara bisnisnya. Google pernah mempraktekkan itu, dia sukses scale up bisnisnya dari 40 ke 160.000 karyawan, yang mana itu juga, diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya seperti Airbnb, kemudian Spotify, dan lain-lainnya, seperti itu. Nah, portofolio ini yang juga dilihat beberapa perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan Indonesia yang memang menginginkan, scale up secara bisnis seperti itu. Nah, mana yang lebih cocok, eee, dibandingkan dengan keduanya? Kalau kita melihat secara OKR ini dari tujuannya itu sendiri, dari istilahnya itu sendiri, OKR ini adalah, suatu, mindset dan metode untuk mengeksekusi tujuan organisasi. Jadi, mindset dan metode untuk mengeksekusi dari tujuan organisasi, tujuan dari strategis organisasi, ya, lebih tepatnya seperti itu. Nah, ini, tujuan dari strategis organisasi ini memang tidak mudah untuk dicapai, tidak mudah untuk kita untuk, istilahnya untuk melakukan, target-target tertentu. Nah, tools yang digunakan oleh beberapa perusahaan salah satunya OKR. Dan OKR ini tidak cocok untuk daily activity, daily organisasi, daily yang sifatnya harian. Jadi yang sifatnya harian, bulanan, dan sebagainya, rutin operasional tidak cocok. Karena tadi mindset-nya adalah, si OKR ini gimana caranya, tujuan strategis ini dieksekusi dan, caranya itu juga selain 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 berbeda gitu, itu juga di OKR ini lebih ke mindset, mindset untuk gimana caranya memang mencapai tujuan organisasi, dengan cara, yang strategis, dengan cara eksekusi-eksekusi yang memang dia lakukan gitu ya. Nah, ini terkait dengan OKR. Dan, selain itu, kalau kita ngomongin KPI, itu saja sangat berbeda. Kalau OKR ini lebih cocok yang sifatnya daily atau yang sifatnya, bukan daily, bukan harian, bukan operasional. Kalau KPI ini sifatnya, operasional. Kalau kita berbicara mengenai KPI ini sendiri kan memang KPI ini, sangat apa ya, sangat populer ketika memang Kaplan dan Norton itu, sempat, mengemukakan ya ide ini, dalam bukunya Balance Scorecard, Kaplan dan Norton ini. Nah, itu diikuti dengan beberapa perusahaan. Nah, apa sih, yang membedakannya? Tentu saja kalau KPI ini adalah, eee
ada indikator, salah satu cirinya ada indikator, kemudian lebih cocok dengan aktivitas operasional dan bisa mengecek kesehatan mental, kesehatan dari organisasi itu sendiri. Jadi, eee, ada indikator, kemudian bisa ngecek kesehatan dari organisasi itu sendiri, dan lebih cocok dengan aktivitas operasional yang kita bisa cek, sebulan, 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan 3 bulan seperti itu. Jadi ini berbeda ya, kalau tadi OKR lebih ke, perubahan mindset, kemudian ada eksekusi, kemudian ada strategi yang ingin kita jalankan. Kalau KPI untuk ngecek, daily operasionalnya, daily, hariannya, bulanannya, mingguannya, apakah sehat, perusahaan itu sehat atau tidak, itu bisa dilihat dari KPI itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya, pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi rekan-rekan. Akhir dari kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.